Informasi lainnya, Saudara, masih dari Sumatera Barat. Kejaksaan Negeri Pariaman menerima berkas tahap pertama kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, Saudara. Kejaksaan Negeri Pariaman, Sumatera Barat mulai mempelajari dan mendalami pemberkasan pertama terkait dengan kasus pembunuhan gadis penjual gorengan yang telah diterima dari pihak kepolisian. Kejaksaan akan segera melengkapi pemberkasan berdasarkan hasil rekonstruksi untuk mempercepat penyusunan dakwaan terhadap tersangka. Makasih Bang. Pertama sudah kami terima, kemudian sedang kami pelajari. Nanti dari hasil olah TKP dan rekonstruksi ini akan kami lengkapi kira-kira mana yang masih harus dilengkapi. Persidangan. Ya, kami harus mempelajari ya semuanya nanti antara fakta dan uraian pasal yang disangkakan itu semakin jelas. Polisi masih buru satu pelaku kasus kekerasan seksual pada anak di panti asuhan di kawasan Tangerang, Banten. Sudah kita buat untuk mempermudah masyarakat apabila mengetahui. Polisi merilis satu buron kasus kekerasan seksual pada anak di panti asuhan di kawasan Tangerang, Banten. YS, pengasuh panti asuhan di Tangerang, ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan kekerasan seksual ke anak asuh. YS masuk daftar pencarian orang setelah mengabaikan 2 pemanggilan pemeriksaan, sementara pemilik dan 1 pengasuh panti, yaitu S dan YB, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga membuka posko pengaduan dan dikhawatirkan adanya penambahan korban kekerasan seksual. Hasil pemeriksaan psikologis apakah sudah dilakukan? Kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Sudirman dan Saudara Yusuf Bahtiar. Sedangkan Saudara Yandi Supriyadi, ya, setelah kita lakukan pemanggilan 2 kali yang bersangkutan tidak hadir, akhirnya kita tetapkan, kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Dan saat ini kita sudah sebarkan untuk surat permohonan pencarian Saudara Yandi Supriyadi sebagai daftar pencarian orang. Dan ini salah satu foto yang sudah kita buat. Informasi lebih lanjut soal kekerasan seksual kepada anak panti asuhan di Tangerang, Banten kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV sudah ada Malaika Kridaman yang saat ini berada di Polres Tangerang. Selamat pagi Malaika. Malaika, kita tahu 1 pelaku kekerasan seksual ini masih diburu polisi, bahkan sudah masuk dalam daftar DPO. Seperti apa pengejaran yang dilakukan polisi untuk menangkap tersangka ini? Ya, selamat pagi Disti dan juga saudara. Terkait 1 tersangka yang masih dalam pencarian, ini memang betul inisial YS yang merupakan salah satu dari pengurus panti ini masih dalam pencarian dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pihak kepolisian. Nah, kalau terkait dengan upaya pencarian dari polisi, ini berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk upaya fisik dan juga upaya daring, termasuk meminta bantuan dari para awak media dan meminta bantuan juga dari masyarakat setempat. Dan pihak kepolisian juga telah membuat posko pengaduan untuk masyarakat setempat jika melihat tersangka berinisial YS dan dari pihak kepolisian khawatir adanya korban lain. Namun yang sudah ditangkap itu ada 2 tersangka berinisial S dan YB dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 5 tahun penjara atau denda paling banyak senilai 5 miliar rupiah. Adisti. Malaika, untuk saat ini apakah polisi sudah memastikan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual di panti asuhan Darussalam An-Nur Tangerang ini? Seperti apa pendampingan yang dilakukan terhadap para korban? Informasinya kemungkinan ada 41 korban, rinciannya 19 orang ini dilindungi oleh Dinas Sosial dan 22 lainnya ini belum dilaporkan. Apakah ada posko pengaduan di sana yang sudah dibuka? Ya, kalau terkait dengan posko pengaduan, seperti yang tadi sudah saya katakan, memang pihak kepolisian membuka posko pengaduan. Namun kalau terkait dengan jumlah korban, hingga kini polisi baru mengonfirmasi adanya 7 korban, termasuk 4 orang
yang adalah anak-anak dan 3 orang yang merupakan dewasa dan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Namun kalau berdasarkan dari keterangan dari pihak korban ini karena memang panti asuhan sudah berdiri selama bertahun-tahun dan dugaan pelecehan atau tindak kekerasan seksual ini sudah diduga dilakukan sejak panti asuhan berdiri. Ini khawatirnya dari pihak korban ini memang sudah menyebutkan ada dugaan korban sampai mencapai angka puluhan. Namun imbas dari kasus ini ada 12 anak panti asuhan yang saat ini sudah dipindahkan ke rumah aman atau rumah perlindungan sosial milik Dinas Kota Tangerang. Kalau terkait dengan pendampingan ini sebenarnya pihak kepolisian ini sudah berkoordinasi dengan lintas sektoral instansi terkait memberikan pendampingan untuk psikologis korban, termasuk Dinas Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dinas Pendidikan, dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk memberikan pendampingan hukum serta pemulihan trauma dan pelayanan psikologis bagi atau terhadap para korban. Namun untuk jumlah korban yang sudah terkonfirmasi ini memang kita masih harus menunggu dari pihak kepolisian apakah dari keterangan korban ini memang benar atau betul total jumlah korban yang mencapai puluhan, karena memang sampai hingga kini yang terkonfirmasi itu baru 7 Adisi dan juga saudara. Oke, sampai saat ini berarti masih ada 12 orang yang kemudian sudah dipindahkan, 12 anak yang sudah dipindahkan ke rumah aman atau safe house milik pemerintah Tangerang. Yang kemudian menjadi pertanyaan saya selanjutnya, ini kan panti asuhannya kalau tidak salah tidak berizin. Nah, apakah ada langkah dari pihak kepolisian dan juga Kementerian PPA dalam hal ini untuk melakukan penelusuran di wilayah Tangerang ini soal panti asuhan yang tidak berizin untuk ditertibkan? Ya tentunya pasti ada Adisti, namun memang pihak kepolisian masih juga mendiskusikan hal tersebut dengan instansi-instansi terkait dan juga sedang berkoordinasi dan bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Jadi untuk langkah selanjutnya kami masih harus menunggu apakah keputusan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan instansi-instansi terkait untuk memang mencegah terjadinya pelecehan seksual atau kekerasan seksual terutama kepada anak dan di lingkungan-lingkungan seperti instansi panti asuhan atau sekolah lainnya. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Saudara, kami akan membahas lebih dalam soal kasus dugaan kekerasan seksual di sebuah panti asuhan di Tangerang, Banten. Soal bagaimana kemudian KPAI mendesak pemerintah agar kasus ini diusut tuntas dan juga cepat. Tonton terus di Sapa Indonesia Pagi, saudara.